Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GKI Bogor Baru mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Juga kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bersekutu bersama kami. Adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Ya, Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama kami. Tema ibadah kita pada hari ini, Minggu 2 Februari 2025, di GKI Bogor Baru adalah Berani Menjawab Panggilannya, yang akan dilayani oleh Pendeta Immanuel Kristo Mulyono dari GKI Gunung Sahari. Pengisi pujian dalam ibadah ini adalah KP Yosua. Majelis Jemaat dan Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Sebelum ibadah dimulai, ada beberapa wartalisan yang kami perlu tekankan sebagai berikut. Yang pertama, Kebaktian Umum 2. Ibadah kedua GKI Bogor Baru akan dilaksanakan pada hari ini pada pukul 16 dan akan dilayani oleh Pendeta Deda Nimrod Simatupang dari Gereja Kristen Pasundan Bogor di ruang ibadah GKI Bogor Baru. Yang kedua, rapat koordinasi Komisi Wilayah dan Penatua. Majelis Jemaat GKI Bogor Baru mengundang seluruh pengurus wilayah dan komisi dan penatua untuk menghadiri rakor secara onsite di GKI Bogor Baru yang akan dilaksanakan pada hari ini pada pukul 11.30 dengan agenda yang dapat dibaca pada warta halaman kedua. Yang ketiga, persidangan Majelis Jemaat. Persidangan Majelis Jemaat atau PMJ akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Februari pada pukul 11.30 di ruang konsistori GKI Bogor Baru. Bagi anggota jemaat dan simpatisan yang akan menyampaikan usul dan sarannya agar dapat disampaikan kepada Majelis Jemaat melalui telepon, SMS maupun WhatsApp paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan PMJ. Yang keempat, kegiatan kebersamaan 4 gereja. Kegiatan kebersamaan 4 gereja akan mengadakan ibadah kolaboratif 4 gereja dan seminar eksklusif pada hari Selasa 11 Februari 2025 pada pukul 8.30 di GKP Bogor, Jalan Ahmad Yani, Tanah Sareal, Kota Bogor. Pendaftaran dapat dilihat pada warta halaman 23. Demikian wartalisan Minggu 2 Februari 2025. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Sebelum ibadah dimulai, diharapkan Bapak Ibu Saudara dapat menonaktifkan atau men-silent ponsel selama ibadah berlangsung. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Umat Tuhan yang terkasih, setelah menjalani tantangan dalam kehidupan di hari-hari yang telah kita lalui, di mana tantangan tersebut akan masih terus ada dan tidak akan pernah berakhir, mari dalam persekutuan kita di hari Minggu ini, kita sambut pengharapan yang memberikan kekuatan dengan menggelorakan pujian kepada Tuhan. Bersoraklah, hai alam semesta. Bersoraklah, hai alam semesta.
Kita memasuki kebaktian dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat yang dikasihi Tuhan, tema kebaktian Minggu pada pagi hari ini ialah berani menjawab panggilannya. Di dalam keseharian kita pasti akan dihadapkan dengan berbagai pilihan, di mana setiap pilihan akan menentukan konsekuensi atas hidup yang akan kita jalani selanjutnya. Terkadang di tengah peliknya hidup yang kita jalani, kita juga tetap dihadapkan pada panggilan untuk taat dan melayani Tuhan sebagai orang yang beriman. Panggilan Tuhan sejatinya adalah anugerah dan mulia, di mana kita sebagai manusia mungkin sulit dan terbatas untuk bisa memahami secara penuh. Panggilan Tuhan juga memiliki konsekuensi tanggung jawab yang besar, yaitu bagaimana kita bisa menjaga, menekuni, dan menaatinya. Mari kita renungkan, apakah kita bisa menyadari bahwa panggilan Tuhan itu sebenarnya adalah anugerah bagi kita? Apakah kita juga memiliki keberanian untuk menjawab panggilannya? Ya Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, ajar kami untuk bisa memahami bahwa panggilan-Mu adalah suatu anugerah yang diberikan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan yang sudah menganugerahkan keselamatan juga yang akan memimpin kami dalam setiap langkah hidup kami selanjutnya. Berikan juga pertolongan agar kami sebagai orang yang terpanggil untuk dapat menjadi buku yang terbuka, menjadi saksi Tuhan melalui hidup sehari-hari yang penuh dengan ketaatan dan ketekunan. Demi Kristus Yesus yang hidup, kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa dengan bersungguh-sungguh dan berjanji untuk hidup dalam pertobatan, terimalah berita anugerah menurut Mazmur 130
ayat 3 dan ayat 4 yang menuliskan demikian. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Patut Segenap yang ada diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia. Maharaja alam raya, lahir dari Maria, Tuhan yang telah menjadi serta manusia, bagai roti yang surgawi, memberikan dirinya. Malam mengiringi dia, Putra Allah yang esa, cahaya dari cahaya murni, hadir dalam dunia. Kuasa iblis harus mundur, kegelapan pun lenyap. Serafim menutup wajah, kerubim sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi terlelap. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Mulia. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Nya, kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tetapi juga Tuhan yang kami yakini senantiasa menemani kami di tiap musim kehidupan yang kami jalani. Tuhan yang ada dalam suka kami, tapi juga Tuhan yang ada dalam duka kami. Tuhan yang hadir dalam kegembiraan dan sukacita kami, tetapi Tuhan yang menemani dalam duka cita dan air mata kami. Bapa Sorgawi, Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, bersyukur atas semua yang baik yang Tuhan karuniakan bagi kami. Ampuni kami jika kami kerap kali salah memahami kebaikan-kebaikan Tuhan dengan menjalani hidup sesuka kami. Bapa Sorgawi, sebentar kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Dalam keterbatasan kemanusiaan kami, maka kami memohon ya Roh Kudus, terangilah akal dan pikiran kami. Mampukanlah kami mengerti, mampukanlah kami memahaminya dengan baik. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan perenungannya. Mampukan dia menyampaikannya dengan bahasa yang sederhana, yang jelas untuk dimengerti, yang melaluinya Tuhan menyapa setiap kami. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan membacakan Alkitab, yang akan menolong kami mendaraskan Mazmur. Biarlah lewat semua yang kami dengar, semua yang kami ucap, maka Sang Firman itu menyapa kami. Dan mampukanlah kami juga untuk boleh memberlakukan firman-Mu dalam hidup keseharian kami. Sehingga gema pemberitaan firman itu boleh terus kami nyatakan dalam hidup kami, melampaui ruang ibadah di tempat ini. Bapa di surga, berfirmanlah dan berkata-katalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari Yeremia 1 ayat 4-10. Yeremia 1 ayat 4-10. Tuhan memanggil dan mengutus Yeremia. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku masih muda. Akan tetapi Tuhan berfirman kepadaku, jangan katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun aku mengutusmu, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Jangan takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Menyambut bacaan pertama tadi, mari kita bersama-sama menaikkan Mazmur 71 ayat 1 hingga 6 sambil dengan berbalasan.
malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Lepaskanlah dan luputkanlah aku, sendengkanlah telinga selamatanku. Bagikulah kau gunung pertahanan, gunung batu tempatku berteduh. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Luputkanlah ku dari orang fasik, dari cengkraman orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah ya Tuhan harapanku, sejak muda kau kepercayaanku. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Kepadamu ya Tuhan ku bertopan, sejak aku ada dalam kandungan. Kau keluarkan aku dari perut ibu, Kaulah saja yang selalu aku puji. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan biarkan ku mendapat malu. Bacaan kedua dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kasih, sekalipun aku dapat berbicara dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan simbal yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu,
sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir, bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna, begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Namun, jika yang sempurna tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berbicara seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Sebab sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan Yesus Kristus diambil dari Lukas pasalnya yang keempat ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-30. Lukas pasal 4 ayat 21 sampai 30 demikian. Ia mulai berkata kepada mereka, katanya, pada hari ini genap lanas ini ketika kamu mendengarkannya. Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan perkataan penuh rahmat yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Kemudian berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku. Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di kampung halamanmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Katanya lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, tidak ada nabi yang diterima di kampung halamannya. Aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia, terdapat banyak janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika kelaparan yang dahsyat menimpa seluruh negeri. Namun Elia diutus, bukan pada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang janda di Sarfat, di tanah Sidon. Pada zaman Nabi Elisa, banyak penderita sakit kulit menular di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain Naaman, orang Syria itu. Mendengar hal itu, semua orang di rumah ibadat itu sangat marah. Mereka bangkit, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia lewat di tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikian firman Tuhan, kita menjadi orang-orang yang berbahagia ketika kita mau membaca, mendengar, menyimpan, lebih lagi melakukan firman-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu kalau cerita diri sendiri enggak dosa mestinya ya. Boleh ya Bu Penatua, Bapak Penatua, Pak Askar dan teman-teman, kalau cerita diri sendiri mestinya tidak dosa. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi pendeta. Selepas SMA, yang saya pikirkan adalah bekerja. Dari mulai SMA, saya sudah bekerja dan sudah mulai cari uang, karena kedua orang tua saya tidak mampu untuk membiayai saya kuliah. Papi saya tukang jamu tradisional, mami saya tukang jahit rumahan. Sampai sekali waktu ada satu peristiwa yang kemudian mendorong saya untuk masuk sekolah teologi. Dan saya mendaftar ke sekolah teologi dengan bekerja sebelumnya, mengumpulkan uang.
Lalu kemudian saya berangkat ke Jogja, mendaftar di sekolah teologi, ikut tes, dan hasilnya saya tidak diterima. Lalu saya pulang, saya mulai bekerja lagi, tidak berpikir untuk jadi pendeta, karena saya pikir Tuhan menolak saya, dan untuk apa saya lanjutkan. Sampai ketika saya pulang sore hari, mami saya bilang, masih ada gelombang kedua loh. Untuk kamu mencoba mendaftar. Saya katakan enggak. Karena saya sudah memutuskan untuk tidak. Karena Tuhan menolak saya. Tapi mami saya kemudian menyerahkan sejumlah uang. Saya tanya dari mana? Ternyata dia menjual cincin pernikahannya. Saya tidak kuasa untuk menolak. Dan akhirnya saya mencoba di gelombang kedua, daftar ulang, ikut tes lagi. Dan mungkin kasihan kali lihat 2 kali dia balik gitu ya. Jadilah saya diterima dan masuk sekolah teologi. Lalu saya menjalani perkuliahan dan saya selesai di sekolah teologi. Dan saya khotbah pertama di gereja saya. Saya asal Pengampon. Hari ini pengkhotbah dan prokantor satu kampung. Saya khotbah di GKI Pengampon, tempat saya bergereja. Dan ketika saya berkhotbah, mami papi saya bilang, kalau gitu mami papi ke gereja lain aja. Saya kok mikir, kok kenapa? Lo yang khotbah anaknya lo. Yang diharapkan jadi pendeta, belum pendeta sih waktu itu. Tapi mami papi saya bilang enggak, mami papi ke gereja lain aja. Kenapa? Terus papi saya ngomong begini, lah ngapain ke gereja? Dengerin kamu khotbah. Meri kok ngajarin bebek. Tahu ya Bapak Ibu, Meri itu anak bebek kok ngajarin bebek. Apa yang mau saya katakan dengan cerita saya tadi? Yang pertama saya mau katakan bahwa panggilan itu sifatnya imperatif. Perintah. Yeremia dipanggil oleh Tuhan, Yeremia mencoba berdalih untuk melepaskan panggilan itu, tetapi ini imperatif. Dan ternyata Tuhan tetap menyatakan panggilannya bagi Yeremia. Ya. Panggilan itu imperatif. Oleh karenanya ketika saya mencoba menghindar, saya membuat banyak alasan, toh sifat imperatifnya Tuhan nyatakan lewat cara Tuhan. Dan jadilah saya seorang pendeta. Yang kedua, ternyata benar apa yang Yesus katakan. Nabi itu, saya belum jadi nabi. Tidak diterima di tempatnya sendiri. Yesus memberi contoh bagaimana Elia, bagaimana Elisa di tengah-tengah pelayanan di mana sebetulnya dia tinggal, ada begitu banyak hal yang dikerjakan, namun toh tidak terjadi mujizat sebagaimana yang diharapkan. Kenapa? Karena orang menolak dia. Orang selalu melihat masa lalunya. Oh, dia ini kan orang sekampung. Yesus itu kan anak Yusuf. Sama, jangan-jangan seperti yang dialami oleh Elia, sama jangan-jangan seperti yang dialami oleh Elisa. Oleh karena itu kemudian karena orang melihat masa lalunya, orang tidak yakin dengan keberadaannya sekarang, maka apa yang Tuhan kerjakan lewat Elia dan Elisa di tempat lain tidak terjadi di tempat itu. Padahal segala sesuatunya sudah berubah. Semuanya tidak lagi sama. Elia dan Elisa dipakai oleh Tuhan. Dan Yesus anak Yusuf itu adalah Allah yang berinkarnasi. Dalam kehidupan di dunia ini dalam diri Yesus. Itu sebabnya tidak terjadi mujizat. Hal kedua yang hendak Yesus nyatakan dengan ungkapan tadi sebetulnya keberanian menanggapi panggilan itu selalu berbayar. Ya. Tidak mudah.
Itu sebabnya banyak orang tidak berani menanggapi panggilan pelayanan. Saya enggak tahu kalau di sini, di beberapa tempat nyari penatua kok susah banget. Wah, rupanya kita kompak ya. Nyari panitia itu kok susah. Kenapa? Karena keberanian menanggapi panggilan itu selalu berbayar. Ya, tidak mudah. Banyak orang, termasuk juga kita, jangan-jangan bersikap yang sama. Itu terlihat dalam doa-doa yang kita panjatkan. Ketika kita melihat ada sebuah musibah, ada bencana alam, maka doa yang biasa kita panjatkan adalah Tuhan tolonglah mereka, Tuhan bantulah mereka, Tuhan bebaskan mereka. Kita mengembalikan tanggung jawab panggilan pelayanan itu kepada Tuhan. Padahal Tuhan menjadikan kita di situ. Doa kita begitu. Tuhan tolonglah mereka. Tuhan kuatkan mereka. Tuhan hiburkan mereka. Tuhan bantulah mereka. Tuhan bebaskan mereka. Padahal Tuhan menghadirkan kita di sana. Atau kita juga sudah sangat terbiasa mengucapkan doa, Tuhan utuslah orang-orang tertentu untuk Tuhan pakai menolong mereka, meringankan mereka, membebaskan mereka. Kenapa kita tidak berdoa, Tuhan pakailah kami untuk menolong mereka? Kurang lebih itu yang Yesus mau katakan. Kalau orang banyak menuntut supaya Yesus mengerjakan mujizatnya di tempat di mana Yesus sebetulnya bertumbuh dan hadir, maka Yesus mau mengatakan, untuk apa kalian ada di sini? Kalianlah yang diminta untuk mengerjakan itu. Keberanian mengambil tanggung jawab dalam panggilan Tuhan itu merepotkan, saudara. Tidak mudah. Karena kita berani menanggapi panggilan pelayanan, maka sebetulnya kita mesti sadar bahwa dengan cara itu kita kehilangan sebagian hak kita. Karena panggilan kita. Ya. Bapak Ibu, para penatua, para aktivis gereja, sadar enggak Anda kehilangan sebagian hak Anda karena menanggapi panggilan pelayanan. Tapi ini bukan nakut-nakutin. Bapak Ibu percaya deh, melayani itu enak. Ya, menyenangkan. Coba orang yang jadi penatua begitu turun berat badannya mesti nambah itu. Ya, menyenangkan kok. Ya. Tetapi yang mau saya katakan adalah tanggung jawab menanggapi panggilan pelayanan itu selalu punya harga. Punya nilai. Kita akan kehilangan sebagian hak kita karena panggilan pelayanan kita. Ya. Bapak Ibu para penatua, setelah ini kan Bapak Ibu rakor toh. Yang lain kalau anggota jemaat biasa bisa jalan-jalan itu. Makan siang sama-sama dengan keluarga. Bapak Ibu rakor. Kehilangan hak Bapak Ibu untuk bebas hari Minggu ini. Minggu depan Bapak Ibu PMJ, enggak bebas lagi. Jadi kalau dilawat jadi penatua tuh, enggak apa-apa penatua itu rapatnya cuma sekali, sebulan sekali. Bohong banget itu. Saya enggak menakut-nakut, tapi ini realita. Ini bagian dari panggilan pelayanan kita. Ketika anak saya masih kecil, saudara, saya ambil cuti ke Bali, lalu anak saya bilang, Pak kita bikin tato yuk di tangan, tato temporer. Saya bilang, ayo bikinlah kami tato. Sampai di rumah saya nyuci mobil pakai tank top. Terus tetangga-tetangga pada datang, weh pendeta sekarang pakai tato. Lah badan-badan gue. Tapi kan kita kehilangan hak kita. Ya. Ada seorang calon penatua di Gunsa. Dia senang motor gede, pakai jaket kulit, rambutnya panjang. Dipilih jadi penatua. Pertanyaannya cuma satu, Pak, kalau saya jadi penatua, rambut saya mesti digunting apa enggak? Enggak usah.
Bener ya Pak, nggak usah. Yesus aja rambutnya panjang Pak. Oh ya, dia bilang. Nggak digunting lah rambutnya. Begitu ngedarin kantong persembahan, kayaknya semua mata menatap ke dia. Akhirnya digunting rambutnya. Kehilangan haknya. Saudara, yang kedua, keberanian menanggapi panggilan. Melayani itu tidak terhormat. Melayani itu tidak bergengsi. Makanya saya bingung juga kalau ada orang yang ngotot pengen jadi penatua. Biasanya nggak jadi-jadi sih yang begini. Nggak tahu kenapa. Ya. Melayani itu dari kata doulos. Doulos itu hamba, doulos itu budak. Dia tidak pernah punya hak pada dirinya sendiri. Seorang doulos dalam dunia Yunani Romawi bisa tidur di lantai tanpa baju dan tuannya menumpangkan kakinya di atas punggungnya. Waktu saya ngomong begini, calon penatua di tempat saya ngomong, Pak tolong jangan tahu jemaat ini. Repot nanti kami. Gitu. Doulos itu tidak punya hak pada dirinya sendiri. Kata yang kedua adalah kata diakonos. Diakonos itu kalau diterjemahkan artinya pramusaji, pelayan restoran pramusaji yang berdiri di pinggir meja makan. Tuannya makan. Tuannya bilang kurang panas dipanasin, kurang manis ambil gula, kurang asin ambil garam. Tidak terhormat. Coba Bapak Ibu kalau tanya ke anak Bapak Ibu, nak nanti kalau gede pengen jadi apa? Terus anaknya bilang, mama papa aku pengen jadi waiters. Kira-kira kita ngomong apa? Cari cita-cita lain ya. Tidak terhormat. Kata yang ketiga dalam pelayanan adalah huperetes. Huperetes itu artinya pendayung kapal. Kadang-kadang kaki dan tangannya dirantai terus mendayung dan mendayung. Jadi banyak orang tidak berani menanggapi panggilan pelayanan karena memang panggilan pelayanan itu membuat dirinya menjadi tidak terhormat. Panggilan pelayanan itu tidak bergengsi, jabatan dalam pelayanan itu tidak bergengsi. Tetapi sekalipun itu tidak terhormat, sekalipun itu tidak bergengsi, kita diminta untuk melayani. Kenapa? Karena Yesus menghendaki kita untuk melayani. Sekalipun itu tidak terhormat, sekalipun itu tidak bergengsi, kita diminta untuk melayani. Kenapa? Karena hakikat kita itu ya begitu, interrelasi dan interdependensi. Saya terhubung dengan Bapak Ibu terhubung dengan saya membutuhkan Bapak Ibu membutuhkan saya, kan begitu. Sekarang ini kalau saya tidak datang, siapa yang khotbah? Ya. Atau saya datang khotbah di ruangan ini tapi ruangannya kosong, kan aneh. Itu hakikat kita kan. Jadi setiap kita dipanggil untuk melayani karena Yesus menghendaki kita melayani dan karena kita selalu dalam interrelasi dan interdependensi. Aku ada karena orang lain ada. Jangan dibalik, orang lain ada karena aku ada, kebalik gitu. Bahkan aku ada bukan cuma karena orang lain ada, tapi aku ada karena ciptaan lain ada. Bapak Ibu, setelah selesai kebaktian, Bapak Ibu keluar cari makan, coba perhatikan, inget-inget itu. Kalau Bapak Ibu makan ayam goreng, sadar nggak? Ayam itu belum waktunya mati sebetulnya. Tapi dibuat mati karena kita. Jadi aku ada karena ciptaan lain ada. Itu sebabnya kita diminta untuk saling melayani. Dan Yesus mengajak kita untuk berani mengambil bagian dalam pelayanan. Seorang penyair Inggris pernah berkata, bisa saja kita berjongkok dan Yesus berdiri. Tapi kalau Yesus sudah berjongkok, tidak mungkin lagi untuk kita berdiri. Itu sebabnya kita diminta untuk berani menanggapi panggilan pelayanan. Jadi jangan tolak deh kalau diminta jadi penatua. Tahun depan belum tentu diminta lagi. Kesempatan cuma satu kali. Wah, manfaatkan. Gitu kan? Jangan tolak
kalau diminta jadi panitia. Ini sebentar lagi nyusun panitia Paskah. Gitu ya. Jangan tolak untuk menjadi panitia Natal. Melayani itu menyenangkan. Happy. Selamat menanggapi panggilan pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Kita hening sejenak. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Persembahan pujian dari KP Yosua. Dipersilakan. Shalom Bapak Ibu. Lagu yang berjudul Facing the Unfinished Task dikarang oleh Frank Houghton tahun 1931 untuk memanggil para misionaris melayani di Cina. Lagu ini diinspirasi oleh Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan fakta pada saat itu ada begitu banyak orang yang belum menerima Kristus, tetapi sangat sedikit yang terpanggil untuk melayani dan pergi menjalankan misinya. Bapak Ibu, saudara-saudara, dengarkan lagu ini, perhatikan kata-katanya, dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, setiap kita, mari kita berani menjawab panggilannya dan mau pergi untuk menghidupi panggilan menjadi misionarisnya dimanapun Tuhan tempatkan kita, dan menyatakan bahwa tidak ada nama lain yang menyelamatkan selain Yesus Kristus. Facing a task unfinished. Some fears that drive us to our knees, unneeded and diminished tributes our slothfulness. We who rejoice to know thee, renew before the throne the solemn pledge we owe thee, to go and make thee known. Where other lords beside thee, hold their unhindered sway, where forces that divide thee still today. Lead none to hidden crying for life and love and life, and now the souls are dying and passing to the night.
go to all the world with kingdom hope unfurled. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. Fell from the hands of those who gave their lives proclaiming that Jesus died and rose. Ours is the same commission, the same glad message heart, fight by the same ambition, to thee we yield our part. We go to all the world with kingdom hope unfurled. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. Oh Father who sustain them, oh Spirit who inspire, Savior whose love constrain them to toil with chill and time. From cowardice defend us, from lethargy away, for on thine errand send us to labor for thy sake. We go to all the world with kingdom hope unfurled. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. We go to all the world, His kingdom hope unfurled. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. No other name has power to save but Jesus Christ the Lord. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami kembali untuk berani menanggapi panggilan pelayanan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bapa di surga, saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi kehidupan gereja Tuhan di tempat ini, berkatilah gerejamu. Biarlah gerejamu boleh terus bertumbuh, menjadi komunitas yang disukai oleh banyak orang. Bertambah dalam jumlah, bertumbuh dalam iman, berjalan dalam kasih Tuhan, dan terus menghidupi pengharapan. Kami berdoa bagi Pendeta Darwin bersama dengan keluarga, Tuhan memberkati pelayanan yang dia kerjakan. Biarlah kehadirannya di lingkup yang lebih luas boleh menjadi berkat bagi banyak orang, bagi gereja-gereja Tuhan. Kami juga berdoa bagi Saudara Sema Krisnawiyata. Tuhan memberkati proses yang ditempuhnya, agar dia boleh kembali menjalani semuanya dengan penuh kegembiraan, penuh sukacita, menghadirkan diri untuk menjadi berkat. Kami berdoa bagi staf tata usaha, petugas keamanan, dan seluruh karyawan GKI Bogor Baru dan Sentul. Berkati dedikasi mereka. Kami juga berdoa untuk perkumpulan pendidikan Cibende, baik PAUD, Child Care, serta staf PPC. Biarlah kehadirannya boleh terus menjadi kehadiran yang memberkati.
Kami mau mengingat saudara kami yang sakit dan lanjut usia. Kami berdoa bagi jemaat dan simpatisan yang sakit, Penatua Gideon yang sedang dirawat di rumah secara intensif, Tuhan berkati. Sehingga proses pemulihannya berjalan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Begitu juga dengan anggota-anggota jemaat yang ada dalam usia indah. Tuhan berkati kesehatan mereka, berkati hati mereka dengan damai sejahtera Tuhan. Bapa Sorgawi, Tuhan yang penuh kasih. Kami juga bersyukur untuk kehidupan gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa bagi setiap keluarga anggota jemaat. Kami berdoa juga bagi mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Mereka yang saat ini sedang menanti penantian kehadiran buat cinta kasih dalam pernikahan. Mereka yang mencari teman hidup, Tuhan memberkati. Kami juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, jauhkan bangsa kami dari berbagai bencana dan bahaya. Tuhan juga memberkati pemerintahan kami, para pemimpin negara ini. Tuhan berkati di tiap lembaga negara. Biarlah kehadiran anak-anak Tuhan juga menjadi kehadiran yang memberkati. Kami juga berdoa untuk pemerintah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Dan kami juga berdoa untuk keamanan, kedamaian, ketentraman di dunia ini. Bapa di surga, kami mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kasih karunia-Mu. Inilah doa kami, doa yang jauh dari sempurna. Oleh karenanya kami ingin menyempurnakan doa ini dengan mengalaskannya dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita. Dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 12, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Persembahan minggu dapat disampaikan secara langsung saat ibadah di gereja, ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar atau di warta jemaat, atau menggunakan e-wallet dengan terlebih dahulu memindai barcode kris. Nomor rekening dan kode kris juga terdapat pada bagian belakang di beberapa kursi jemaat. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Pengumpulan persembahan dari wilayah 1 yang akan diiringi dengan nyanyian persembahan KJ 287A ayat 1 sampai 3. Segala karya Tuhan.
Jemaat berdiri. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbanding. Sang Bapa, Anak, Roh di dalam Maha Tinggi. Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku segala yang ada dalam kehidupan kami daripada-Mu lah asalnya. Roh, jiwa, dan harta kami semua kami serahkan kepadamu. Sehingga melaluinya kami belajar bersyukur kepada Tuhan. Terimalah ya Tuhan persembahan umat-Mu agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan kehidupan kita, meneruskan pemberitaan firman Tuhan lewat kehidupan yang Tuhan percayakan. Mari kita tanggapi panggilannya karena Tuhan menghendaki kita menjadi rekan sekerjanya. Tuhan memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik ya berikanlah. Dan jangan kau
Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin.